Dia berpindah cepat ke belakangnya bagai kilat, lalu dengan satu hantaman keras menghempaskannya ke tanah. Faye tak memberi ampun, langsung memanggil tornado api andalannya yang berputar sangat ganas hingga memukau seluruh penonton di sana. Mengumpulkan sisa sihir dan seluruh energinya, Faye menciptakan bola api raksasa ala Goku lalu melemparkannya ke arah Shu. Melihat serangan mematikan itu datang, Shu tahu menahannya akan berakibat fatal. Jadi dia lekas memakai teknik tangkisan perisai pemantul. Seketika bola api raksasa itu memantul balik ke arahnya, sementara Faye sudah benar-benar kehabisan mana untuk menghindar. Serangan itu menghantamnya telak hingga dia terkapar di tanah. Shu yang berdiri sebagai pemenang memuji bakat luar biasa Faye dalam menggunakan sihir. Tiba-tiba, embusan angin kencang bertiup lewat, membuat mata semua orang langsung tertuju pada bagian bokongnya yang sangat kencang dan berotot. Luar biasa lucu bukan? Tapi lupakan dulu, Faye yang kalah terpuruk di tanah sama sekali tidak kecewa. Sebaliknya, dia tetap fokus karena berhasil mengumpulkan data berharga tentang kekuatan Shu untuk saudaranya nanti. Informasi penting ini akan sangat krusial bagi saudaranya nanti. Sementara Shu yang masih melorot celananya malah memuji perjuangan hebat Faye, membuat seluruh timnya dan pembawa acara merasa malu bukan main. Untuk babak berikutnya, Momi melangkah mantap ke panggung. Namun tak disangka, musuhnya sang pemanah dari kelompok Daybreak itu ternyata sudah mengenali dirinya sejak lama. Dia mengaku sebagai penggemar berat yang selalu memantau karier Momi. Dia tahu betul riwayat hidupnya, turnamen yang dimenangkan Momi, bahkan serikat lamanya. Tapi di balik semua itu, pemanah itu kecewa karena Momi pensiun terlalu cepat. Mendengar sanjungan itu, Momi sempat bingung. Apakah pria asing ini menaruh hati padanya? Tapi karena Lo terus mengawasi, dia tahu tak boleh ada keraguan sedikit pun. Tiba-tiba Chili berteriak memperingatkan bahwa lawan sedang merapal sesuatu di belakang punggungnya demi mengalihkan perhatian. Tiba-tiba, sebatang pohon raksasa tumbuh meledak dari belakang pemanah tersebut. Cabang tebalnya menjulang ke langit hingga mengguncang tanah dengan hebat. Mantra turunnya pohon iblis ini memanggil tanaman menyeramkan berakar liar yang siap mencabik musuh. Saat pohon itu tumbuh kokoh, sempurna, sang pemanah melompat cepat ke pucuknya demi membidik dari atas. Tapi Momi bukanlah tipe petarung yang mudah menyerah. Dia langsung menerjang pohon itu dan menebas akarnya. Namun musuh membalas dengan hujan anak panah. Saat ribuan panah menghujani dirinya, dia langsung menciptakan perisai sihir untuk menepis semuanya. Namun belum sempat dia menarik napas lega, pemanah itu menembakkan anak panah gaib yang nyaris menyerempet rambut indahnya. Tanpa gentar, Momi terus menerobos maju sambil menghalau hujan anak panah demi memperpendek jarak. Dia sadar lawan memanfaatkan pohon itu demi keuntungan taktis sambil menjaga jarak untuk menguras energinya. Jika tak segera bertindak, dia akan kalah. Percayalah, kelanjutan pertarungan sengit ini tidak boleh kalian lewatkan. Ayo kita lihat aksi gila ini. Dia menebas batang pohon iblis raksasa, lalu melemparkannya ke arah pemanah, memaksanya menghindar. Menjadikan kayu itu pijakan, Momi melompat tinggi ke udara, memangkas jarak dengan lawannya. Sang pemanah langsung menembakkan panah mandala untuk menghentikannya di udara. Serangan itu berhasil ditangkis. Namun sebelum Momi sempat menyerang, dia membalas dengan anak panah kosong, menghempaskannya jatuh ke tanah. Pemanah itu menyeringai sombong, merasa di atas angin, lalu mengingatkan bahwa penembak jitu di posisi aman selalu punya kartu as. Tepat saat Momi hendak membalas ucapannya dengan kecaman, tubuhnya mendadak lemas seketika. Gerakannya menjadi sangat lambat dan berat. Sadarlah dia akan kenyataan pahit bahwa dirinya telah diracuni. Melihat musuhnya melemah, si pemanah menjelaskan dengan santai kalau itu efek panah mandala miliknya, taktik mematikan untuk menguras habis tenaganya. Sambil tersenyum mengejek, dia terus memprovokasi Momi tanpa ampun, bertanya seberapa lama dia bisa bertahan dari racun selagi mana miliknya terus pulih dengan cepat. Momi memegang lukanya, sadar hanya punya 30 detik tersisa sebelum racun itu melumpuhkannya secara total. Dalam waktu
Yang sangat singkat ini, dia harus mendekati musuh sambil menghindari hujanan anak panah, termasuk serangan efek pental. Sembari menyusun rencana, serangan beruntun kembali datang. Momi dengan cekatan menghindar lalu berlari kencang menerobos ke depan. Demi menambah daya dorong, dia mengaktifkan jurus injakan penghancur gunung, melontarkan dirinya tinggi sekali ke angkasa. Sambil bersiap melayangkan tendangan maut, targetnya sudah terkunci. Sayang sekali, lawan membalasnya menggunakan anak panah pental. Nah, perhatikan bagian ini. Meski terlempar ke udara, Momi menolak kalah dan melancarkan serangan tepukan maut, menghantam si pemanah hingga keseimbangannya goyah. Begitu melihatnya limbung di dahan pohon, Momi langsung memanfaatkan celah itu dan menyerbu maju sekuat tenaga. Panik, si pemanah menembakkan rentetan panah. Namun Momi yang tidak peduli sama sekali merobek kulit pohon raksasa untuk dijadikan perisai darurat dari serangan itu. Tepat ketika kemenangan sudah di depan mata, satu panah mandala kembali mengenainya. Tubuhnya mendadak kaku mati rasa, membuatnya jatuh bebas dari ketinggian tanpa bisa ditahan. Anggota Gilda Daybreak menonton dengan takjub, memuji gaya bertarung licik sang pemanah yang penuh dengan perhitungan taktis dalam mengamati setiap pergerakan musuh untuk meluncurkan serangan balasan terbaik. Meski Momi jatuh terkapar, kompetisi tetap berjalan, memicu kepanikan sang pemanah. Tiba-tiba saja, dia bangkit dari reruntuhan dan menerjang maju dengan sisa waktu 3 detik saja sebelum racun melumpuhkannya. Pemanah melepas tembakan kosong, namun Momi menghindarinya dengan meluncur di tanah, lalu membalas dengan jurus pamungkasnya, yaitu menghujani lawan lewat pukulan bertubi-tubi yang luar biasa cepat. Dipenuhi amarah, dia terus menghajar lawannya. Kalian pasti tegang kan? Sisa 1 detik sebelum racun bereaksi, dia menghantam telak perut si pemanah dengan brutal. Mereka berdua akhirnya tumbang bersamaan tepat ketika hitungan mundur selesai. Baik sang pemanah maupun Momi pingsan secara bersamaan dan tidak bisa melanjutkan laga. Alhasil, pembawa acara harus berdiskusi dengan raja untuk menentukan hasil akhir dari pertarungan ini. Anggota Gilda Daybreak juga dibuat syok melihat Momi sanggup mengurangi 70% darah lawan hanya dalam 3 detik saja. Menurut ketua mereka, dia mungkin telah memasuki mode zona, kondisi fisik dan mental luar biasa yang biasa dialami para atlet dunia. Dalam kondisi ini, seseorang akan merasakan segalanya melambat, mudah ditebak, dan lemah, sehingga bisa melakukan hal di luar nalar. Mendengar penjelasan itu, Fung jadi sangat penasaran ingin mencobanya. Tak lama kemudian, pembawa acara kembali membawa keputusan untuk mengeliminasi 2 kontestan tersebut karena pingsan secara bersamaan dan pertandingan dilanjutkan. Momi yang merasa kecewa atas dirinya sendiri mulai ditenangkan oleh teman-temannya yang berusaha menghiburnya. Pujian dari Lo juga seketika membuat suasana hatinya langsung ceria karena menganggap pria itu sebagai suaminya. Berikutnya adalah 2 kontestan terakhir di babak ini. Luna melawan Daybreak Lay. Saat Luna berjalan menuju panggung, dia mendapat telepon dari ayahnya yang mengabarkan bahwa hasil laboratorium menunjukkan tingkat kompatibilitas miliknya sangat tinggi dibanding yang lain, memintanya segera pergi ke perusahaan. Merasa sangat gembira karena bisa pergi bersama sang ayah, Luna langsung setuju namun meminta sedikit waktu karena pertandingannya akan segera dimulai. Namun ayahnya menolak tegas dan berkata pengawal akan segera datang menjemput. Bersamaan dengan itu kekacauan hebat pecah di dalam akuarium raksasa di mana hiu-hiu besar mengamuk dan memangsa hiu kecil tanpa ampun. Kembali ke game, Luna meminta maaf kepada rekan satu timnya karena harus segera pergi. Mereka memintanya tidak khawatir sebab Lo masih bertahan di kompetisi ini. Setelah itu dia keluar dari game, membuat Daybreak Lay lolos langsung ke babak berikutnya. Secara cuma-cuma, menyisakan 3 pemain saja untuk laga final, pembawa acara memutuskan mempertemukan Daybreak Lay melawan ketua mereka, Shu. Ini menguntungkan Lu dan kalian pasti sudah tidak sabar melihat pertarungan berikutnya. Kita akhirin sampai di babak final. Dan percayalah, pertarungan kali ini bakal luar biasa epik. Namun, Lei tetap bersikeras untuk terus melawan Lu. Akhirnya, Shu memilih mengalah demi menghindari bentrokan sesama anggota tim Daybreak.
Keputusan bijak ini langsung disetujui pembawa acara, yang kemudian resmi mengumumkan duel final antara Lu melawan Lei dari Daybreak. Saat nama mereka dipanggil, rekan Lu bersorak. Namun tepat sebelum naik panggung, Fung menahannya dan membocorkan info penting tentang kekuatan Lei. Setelah menganalisis gaya bertarung Lei sebelumnya, Fung memperingatkan bahwa Lu hampir mustahil bisa menang melawan wanita tangguh itu. Tanpa membuang waktu, kedua finalis langsung melangkah ke arena, menandai dimulainya babak penentuan yang dinanti. Begitu peluit berbunyi, kedua petarung langsung mengaktifkan kemampuan menyelinap mereka dan seketika menghilang dari pandangan penonton. Dalam kondisi tidak terlihat, mereka mendadak muncul kembali sambil saling melancarkan dan menangkis serangan bertubi-tubi. Adu mekanik mereka berlangsung sangat cepat dan intens, sampai penonton merasa ada banyak bayangan yang bertarung di seluruh arena. Memanfaatkan sedikit celah, Lu mencoba menebas Lei, namun dengan mudahnya Lei menghindar lalu membalas lewat tendangan beruntun yang mematikan. Sama-sama enggan mengalah, bentrokan serangan mereka menciptakan gelombang kejut dahsyat yang mementalkan keduanya ke arah berlawanan. Melihat pertarungan sengit itu, Kubulu sadar kalau kekuatan mereka berdua berada di tingkat yang seimbang. Nah, perhatikan baik-baik di bagian ini. Karena pertarungan sengit di antara mereka baru saja dimulai. Saat Lu merangsek maju, Lei dengan lincah berkelit, lalu menyerang balik hingga membuat posisi Lu terdesak. Memanfaatkan punggung Lu yang terbuka, Lei mengirim tendangan keras, namun di detik terakhir, Lu berhasil merespons. Lu berpindah cepat ke belakang Lei memakai kemampuan serangan balik instan miliknya, siap mendaratkan tebasan maut. Tak disangka, Lei juga melakukan teknik serupa di belakang Lu dan langsung menguncinya dengan kuncian lengan mematikan. Kuncian itu membuat Lu kesulitan meraih senjatanya, namun dia berhasil meraih gagang pedang lalu mendorong Lei menjauh. Sambil bertarung, Lu menyadari bahwa wanita ini sedang mengujinya. Dia pun teringat ucapan Fung kalau Lei adalah mantan kapten tentara bayaran yang luar biasa tangguh dan ahli dalam menggunakan berbagai macam senjata api. Akurasi tembakan dan keahlian pisaunya hampir sempurna, namun dalam misi penyelamatan anak-anak yang diculik, dia dikhianati oleh rekan setimnya sendiri yang telah disuap oleh musuh demi uang yang melimpah. Meski menderita luka parah, dia sanggup menghabisi seluruh pengkhianat itu hanya dengan sisa peluru terakhir di pistolnya. Dia sempat melempar belati ke arah bos kriminal yang memegang detonator bom, tetapi penjahat itu masih sempat menekan tombol pemicu sebelum tewas, memicu ledakan besar yang menewaskan seluruh sandera di dalam ruangan tersebut. Tragedi kelam ini membuat Lei pensiun dan pulang ke tanah air, hingga akhirnya Shu menemukan bakatnya. Shu mengenalkannya pada dunia esports, dan kini dia bertransformasi menjadi penembak jitu, sekaligus pembunuh nomor 1. Kalian pasti berpikir, lo bakal gentar kan? Tapi fakta sejarah ini justru bikin dia makin bersemangat. Dengan kekuatan penuh, kedua petarung saling menerjang dalam bentrokan dahsyat yang membuat Lu merasa sangat kesal. Lu frustrasi karena Lei bertarung dengan pedang yang masih tersarung. Dia pun melayangkan tebasan amarah ke arahnya. Lei berhasil menghindar, namun serangan susulan cepat dari Lu membuatnya terpental mundur akibat tekanan pedang ganda. Sadar pedang ganda Lu sangat cepat, Lei melompat mundur untuk mengubah taktik dan langsung mengaktifkan jurus andalannya. Jurus klon petir itu menciptakan 5 bayangan yang langsung menyerang Lu tanpa ampun dari segala arah penjuru. Meski telah menangkis sekuat tenaga, Lu tetap terkena sabetan dan terpaksa melancarkan serangan balasan yang panik. Sialnya, targetnya hanyalah klon belaka, sementara Lei yang asli sudah berdiri tepat di belakang punggung Lu. Lu bergerak cepat merapal jurus klon serangan balik untuk menjepit Lei dari depan dan belakang sekaligus. Lei berhasil berkelit, membuat rekan setimnya kagum melihat banyaknya trik tak terduga yang dimiliki oleh Lu. Namun Fung tahu kenyataan pahit bahwa Lu tidak akan sanggup bertahan jika Lei sudah mulai mengamuk serius. Lei akhirnya mencabut pedangnya, melepaskan gelombang energi listrik dahsyat yang menyelimuti seluruh area pertempuran sengit. Energi pedang itu terlalu besar. Alasan utama kenapa dia menahan diri untuk tidak menggunakannya sejak awal. Dengan satu tebasan besar, Lei menghantam Lu dengan kekuatan penuh hingga klon Lu bergegas maju melindunginya. Namun Lei menegaskan bahwa tebasan pedang petirnya tidak akan bisa dihentikan sebelum target utamanya benar-benar hancur. Lu yang tertekan oleh intimidasi skill tersebut mendadak tidak bisa bergerak bebas dan hanya bisa pasrah. Dalam keputusasaan,
Dia mengaktifkan jurus palung naga tepat waktu untuk menahan gempuran petir raksasa tersebut. Dan itulah akhir dari momen gila ini. Kalian pasti tidak sabar untuk melihat kelanjutannya nanti. Kalian harus lihat, ini bentrokan dahsyat yang membuat kelompok Daybreak terbelalak syok melihat sesuatu yang tak terduga. Saat debu mulai mereda, Law memperingatkan klonnya untuk tetap waspada. Tapi sebelum sempat bertindak, Lei muncul dari portal dan langsung menusuknya. Itu adalah skill pasif penyelamat dewanya yang membuatnya bisa kabur ke dalam portal saat menerima damage fatal. Namun, Lei sangat terkejut begitu menyadari bahwa dia hanya menusuk klon milik Lu. Lu yang asli berdiri tepat di depannya tanpa terluka sedikit pun. Mereka saling mengakui kekuatan lawan, tapi Lei tidak gentaran menegaskan perlawanan itu sia-sia. Tanpa ragu, dia memanggil ilusinya kembali, melepaskan badai petir raksasa di arena pertarungan. Serangan itu sangat dahsyat sampai burung-burung di sekitar pun tidak tersisa. Petir-petir ini menyatu di langit sebelum menyambar ke tanah. Lu nyaris tidak sempat menghindarinya dan mulai cemas saat menyadari skill musuhnya tidak punya waktu tunggu. Fai juga merasa ini sangat tidak adil, mengingat jurus andalannya sendiri terjeda, sedangkan milik Lei bebas dipakai. Sementara itu, Fung tetap fokus, tahu bahwa di balik usaha keras Law, hasil air laga kini ada di tangan Lei. Mengandalkan senjata tingkat mistis, pedang petir, dia punya akses ke sihir yang luar biasa mematikan. Lu shock melihat senjata langka itu, sadar bahwa tidak ada bos game manapun yang diketahui menjatuhkannya. Lei lalu mengungkap dia mendapatkannya saat masa beta tertutup. Nah, perhatikan baik-baik di sini. Lo makin penasaran tentang saudaranya Han, lalu bertanya, apakah Lei memiliki info tentang kakaknya itu? Lei mengaku tahu, tapi tidak sudi berbagi info kecuali jika Lo sanggup mengalahkannya. Merasa bahwa adik Han seharusnya jauh melampaui levelnya, Lei memberi syarat jika Lo kalah, dia tidak akan membocorkan satu detail pun. Lu menerima tantangan itu dan menerjang maju penuh tekad. Begitu jaraknya sudah cukup dekat, dia melompat ke udara sambil mengaktifkan Rending Burst Blade miliknya. Lei membalas secepat kilat dengan Thunder Explosion, memicu ledakan masif. Walau harus menahan benturan hebat, Lu terus bertarung melawan semua klon Lei, meski dihujani serangan dari segala arah. Walau terkena beberapa hantaman, dia sukses menyapu bersih klon tersebut. Tapi kerja keras ini membuatnya terluka parah. Melihat kondisi Law yang melemah, Lei mengejeknya tidak akan bertahan. Cukup lama untuk tahu kabar saudaranya. Ejekan ini membakar lagi tekad membara Law, mendorongnya untuk kembali, melancarkan serangan baru. Namun Lei langsung membaca taktiknya. Saat sebuah klon meluncur ke arahnya dari sisi depan, dia menebak Law yang asli mengincar dari samping. Bergerak cepat, dia menebas sosok yang mendekat itu. Kalian pasti tidak menyangka ini. Lu mendadak menukar posisinya dengan klon memakai skill play swap, mengecoh musuhnya, hingga menyebak mereka berdua dalam rendering spell blade. Lei tersadar Lu ingin menyeretnya jatuh, tapi dia mendadak terpaku melihat pemandangan depannya. Tepat di hadapannya, memancarkan aura mengerikan yang luar biasa dahsyat, Lu telah memasuki mode maniak asura miliknya. Energi yang meluap dari wujud barunya itu sangat pekat hingga mulai meretakkan topeng yang dipakai oleh Lei. Kejadian ini memicu ingatannya 2 tahun lalu, saat dia dan Shu menjadi orang terakhir yang tersisa pasca perang brutal. Meskipun mereka telah berjuang sekuat tenaga, bos tingkat mistis yang mereka hadapi saat itu masih belum terkalahkan. Sebagai anggota dari gilda pertama yang menemukan bos ini pada masa beta tertutup, mereka tahu hadiahnya berupa senjata legendaris dan sumber daya berharga lain akan sangat luar biasa menguntungkan. Dengan kondisi Shu yang sekarat dan terluka parah, dia memberikan wadah kode segel senjata khusus kepada Lei. Sebelum mereka bertindak lebih jauh, sang bos tiba-tiba menyerang dan melepaskan tembakan laser raksasa ke mereka. Shu yang mengerahkan sisa tenaga terakhirnya mengangkat perisai untuk menahan serangan, namun itu hanya menunda ajal mereka. Sesaat kemudian dia gugur dan tewas dalam game. Memanfaatkan celah dari pengorbanan rekan berharganya tersebut, Lei langsung mengaktifkan jurus klon petir miliknya dan menggabungkannya dengan teknik pedang yang mematikan.
Melalui pertempuran sengit yang melelahkan, dia melepaskan tebasan pamungkas dahsyat yang menghancurkan bos itu sepenuhnya. Saat Lei memberikan pukulan terakhir pada bos, sesosok satria mendadak muncul dari dalam dengan energi petir. Memperkenalkan diri sebagai Helmut Thunder, dia menyatakan bahwa hanya Lei yang pernah melihat wujud aslinya. Melayang tinggi ke udara, dia menyuruh Lei gemetar ketakutan sebelum melepaskan tebasan neraka yang melumat segalanya. Mengalihkan fokus ke arah Lei, dia bersiap menghancurkannya dengan kekuatan maha dahsyat, membuat Lei tak berdaya. Tepat saat serangan itu hampir mendarat, sebuah suara asing berteriak lantang, mengecam satria itu karena menindas Lei. Merasa kesal, Helmut langsung mengalihkan pandangannya ke arah sang pendatang baru dan menyerang. Kita tunggu saja kelanjutannya. Han yang berubah ke wujud Asura langsung membalasnya dengan serangan yang tidak kalah mengerikan. Kalian harus lihat, ini serangan laser itu langsung menghancurkan setengah tubuh sang satria hingga dia ragu dan mempertanyakan apa dia benar-benar Nyonya Wu. Han mengabaikan omong kosong itu, lalu melompat turun sebelum musuh sempat menyerang balik. Dia melepaskan mode Asura penuh hingga menghancurkannya. Saat kesatria itu lenyap, dia menjatuhkan pedang petir sihir yang bergetar penuh kekuatan dahsyat. Lei langsung melompat menyambarnya. Sementara Han dengan santai berkata, pedang itu sekarang miliknya, lalu memperkenalkan diri. Lei sangat terkejut melihat kebaikannya. Heran kenapa Han merelakan pedang legendaris itu begitu saja meski dia sempat mencurinya. Lei pun pergi sambil berjanji akan membalas kebaikan hatinya. Kembali ke masa kini, semua orang tegang melihat bola merah menyala yang baru dibuat Lu hingga energinya menerangi sekitar. Namun saat bola itu lenyap, penonton terkesiap melihat pedang Lu sudah menempel di leher Lei, sementara senjata gadis itu terjatuh. Sadar dirinya menang, Lu langsung menuntut jawaban tentang keberadaan saudaranya yang hilang dengan nada tegas. Mendengar itu, Lei tiba-tiba melihat bayangan arwah Han berdiri tepat di samping Lu. Pikirannya langsung melayang ke masa lalu saat bersama Han setelah mengalahkan monster petir itu. Awalnya Han menolongnya meski asing, namun Lei bersikeras ingin membayar harga pedang petir yang sangat berharga itu. Dia pun mengusulkan untuk ikut berpetualang bersama sampai seluruh hutangnya lunas. Ayo kita lihat bagaimana mereka berjuang bersama mengalahkan monster dan melewati semua rintangan di depannya. Selama pertempuran itu, Lei menyaksikan kekuatan mode Asurahan yang luar biasa. Hingga suatu hari saat bertarung, topeng Lei terlepas. Saat Han mengambilkan dan mengembalikannya, dia malah memuji kecantikan wajah gadis itu. Meski Lei merasa minder karena bekas luka di wajahnya, ucapan manis, Han justru menciptakan ikatan emosional yang sangat mendalam di antara mereka berdua. Kembali ke masa kini, Lei merapikan topengnya, lalu mengungkap kalau dia dulu satu tim dengan kakaknya saat masa uji coba beta. Lu yang penasaran langsung bertanya, kapan terakhir kali dia melihat sang kakak? Lei pun teringat malam tenang saat mereka berkemah. Han yang tampak cemas bercerita tentang sebuah pintu misterius yang mendadak terbuka di dalam game, pintu yang harusnya tetap terkunci. Dia harus pergi menutupnya karena hanya dia yang bisa masuk ke tempat terlarang tersebut. Lei sempat menawarkan diri untuk ikut, namun Han menolak keras dan menyuruhnya tetap tinggal. Han berjanji akan mengajaknya kencan di dunia nyata setelah dia kembali, bahkan sangat tidak sabar ingin mengenalkannya kepada saudara-saudaranya di luar game. Namun sejak itu, Lei tidak pernah lagi mendengar kabar dari Han. Kalian sadar tidak? Cerita ini membuat Lu langsung paham kalau pintu itu adalah gerbang neraka yang disebut Lady Wu. Lei menambahkan kalau Han sempat memperingatkan jika pintu itu tidak ditutup, maka kehancuran akan menyebar kemana-mana. Saat mereka berbincang, pembawa acara tiba-tiba memotong dan mengumumkan Lu sebagai pemenang turnamen tersebut. Sorak-sorai penonton langsung pecah merayakan kemenangannya, lalu sang raja maju ke depan untuk mengumumkan upacara penghargaan besar sekaligus mengundang Lu naik ke atas panggung. Tapi saat raja mulai berbicara, dia justru mengeluarkan darah dari hidung dan mulutnya. Sambil menahan sakit, dia memperingatkan bahwa waktu mereka sudah habis dan meminta upacara segera dipercepat. Setelah itu, asisten pribadi raja langsung mengawal Lu beserta kelompoknya menuju istana kerajaan
Di depan gerbang, asisten meminta maaf karena tidak diizinkan masuk, lalu menyerahkan mereka kepada 2 orang pelayan istana. Para pelayan kemudian menuntun kelompok Lu menyusuri koridor megah sambil menjelaskan bahwa tim pemenang bebas memilih harta karun apa saja dari dalam ruang penyimpanan raja yang tersembunyi jauh di bawah tanah istana. Saat mulai turun ke bawah, mereka takjub melihat kedalaman tangga tersebut hingga Fei berkomentar kalau sang raja sangat suka pamer dengan membuat gudang bawah tanah yang luar biasa luas. Matanya langsung berbinar begitu melihat tumpukan emas berkilauan dan barang langka. Cili dan Fei pun berebut ingin mengambil semuanya. Namun pelayan segera menegaskan kalau setiap orang hanya boleh mengambil satu barang. Momi mengaku tidak menginginkan apapun dan menawarkan jatahnya pada Lu. Namun Lu tahu gadis itu sangat membutuhkan item, sehingga memintanya memilih satu untuknya sendiri. Setelah itu, Lu dituntun menuju area paling dalam istana untuk menemui raja. 2 buah kursi telah disiapkan dan sang raja langsung menyuruh Lu untuk segera duduk. Lu sempat ragu karena melihat kondisi raja yang sangat lemah. Raja pun langsung bertanya, apakah Lu penasaran alasan mengapa sang raja sangat ingin menemuinya? Namun Lu malah mengabaikan pertanyaan itu dan menuntut penjelasan mengapa raja tidak mengirim pasukannya saja untuk menyelamatkan sang putri ketimbang membuat turnamen ini. Raja pun terkesan dengan kecerdasan Lu, tapi tiba-tiba kursi itu menjepitnya. Kalian pasti penasaran kelanjutannya kan? Kalian dan aku bakal menyaksikan kebenaran paling gila di manhwa ini saat raja mulai mengungkap kebohongannya. Ternyata kompetisi itu cuma kedok buat mencari wadah sempurna untuknya. Lalu sang raja membuka jubahnya dan memperlihatkan tubuhnya yang sangat rapuh dan lemah. Tapi tiba-tiba tubuh itu membesar dan menguat saat dia berteriak ingin merebut masa muda Lu. Melihat Lu meronta-ronta menahan ikatan di kursi, sang raja justru tertawa mengejek dan mengklaim kalau perjuangannya sia-sia. Katanya, lolos dari kursi itu mustahil karena kuncinya tidak bisa hancur. Dengan seringai licik yang sangat menyeramkan, sang raja mendekati Lu. Dan sebuah tanda bercahaya di dadanya mulai berdenyut, perlahan menyedot seluruh energi kehidupan dari tubuh Lu. Di sisi lain, teman-teman Lu asyik menjarah gudang harta, bahkan Faye sampai menemukan sarung tangan mirip Infinity Gauntlet. Tapi si ibu tetap tenang dan menyadari para pengawal mulai mengunci pintu keluar. Begitu dia bertanya, para pengawal itu langsung mengalirkan energi sihir ke tubuh mereka, menunjukkan niat asli mereka untuk mengunci kelompok ini dan menghabisi mereka semua. Dengan kekuatan mistis dan senjata sihir di ruangan itu, kedua pengawal tadi berubah menjadi ksatria pelindung raksasa yang sangat besar. Mereka semua terkejut, setengah mati. Tapi si ibu berteriak, menyuruh mereka fokus bertarung. Begitu mereka maju menyerang salah satu ksatria, monster itu melepaskan ledakan sayap sihir dahsyat yang langsung menghempaskan semua orang ke tanah. Para ksatria itu pun tertawa meremehkan. Mereka mengejek kalau tim ini terlalu lemah untuk melawan. Meski terluka parah, si ibu sadar musuh mereka kali ini sangat kuat. Coba kalian perhatikan baik-baik di sini. Karena si ibu mulai cemas dengan nasib buruk yang mungkin sedang menimpa Lu. Padahal, Lu benar-benar sedang sekarat karena energinya disedot. Sang raja yang gila itu membela diri. Katanya dia bertindak demi kebaikan dunia. Dia mengaku tidak haus keabadian karena serakah, melainkan demi menjalankan takdir langit dan menyelamatkan rakyatnya dari kehancuran masa depan. Baginya, dunia ini sudah terlalu kacau, dipenuhi monster-monster kejam yang merenggut nyawa manusia hingga tidak ada lagi tempat yang aman. Manusia saling membantai, hingga akhirnya takdir langit memilih dirinya untuk menjadi juru selamat bagi seluruh umat manusia yang tersisa. Dia bercerita kalau dulunya dia cuma seorang budak yang tersiksa. Suatu hari, karena muak dengan kekejaman tuannya, dia membalas dendam. Dia menghabisi tuannya memakai batu besar lalu membebaskan budak lainnya. Bersama-sama, mereka membentuk pasukan untuk melawan tentara kerajaan yang kejam. Setelah pertempuran yang sangat berdarah, mereka menang. Dia membentuk Satria Pelindung, membasmi iblis, dan mulai membangun kembali tanah mati. Kerajaan makmur pun berdiri. Dia lalu menikah untuk meneruskan keturunannya. Namun, tepat saat dia berada di puncak kejayaan kekuasaannya, sebuah penyakit kutukan menyerangnya.
Para tabib kerajaan memperingatkan bahwa hidupnya tidak akan lama lagi dan kematian sudah sangat dekat. Sebagai simbol harapan rakyatnya, sang raja menolak mati begitu saja. Dia merasa dunia masih sangat membutuhkannya untuk memimpin. Kalian pasti mikir dia bakal pasrah kan? Tapi raja gila ini malah memohon pada dewa dan rela menukar apa saja. Akhirnya, langit menjawab dengan memberi kekuatan iblis yang sangat mengerikan untuk menyedot habis energi kehidupan orang-orang yang sehat. Lewat ritual sesat itu, raja pertama kali menumbalkan istrinya sendiri, lalu sasaran berikutnya adalah putri kandungnya demi sebuah keabadian mutlak. Dia berdalih semua kekejaman ini demi kedamaian kerajaan. Kembali ke masa sekarang. Saat dia terus menyerap paksa energi kehidupan Lu, dia berteriak kalau Lu adalah kunci terakhir rencananya. Tiba-tiba, tubuh Lu meledak hancur menjadi genangan darah yang sangat mengerikan. Tapi sebuah suara terdengar dari atas. Raja mendongak dan terkejut setengah mati karena Lu yang dia hancurkan barusan hanyalah klon belaka. Lu yang asli muncul dan langsung mengutuk tindakan keji sang raja. Marah besar, raja memanggil para pengawalnya untuk membantunya bertarung. Kedua satria pengawal langsung melompat kembali ke sisinya, membuat Lu sadar kalau teman-temannya sekarang berada dalam bahaya yang sangat besar. Sambil tertawa licik, para pengawal itu mengejek kalau teman-teman Lu sudah tewas. Kabar mengejutkan ini seketika membuat Lu mengamuk total. Lu langsung menerjang maju dengan kemarahan penuh, sementara sang raja tega menumbalkan kedua pengawalnya untuk memanggil pedang dan tongkat sihir hitam. Dia mengalirkan seluruh kekuatan iblisnya ke senjata mematikan itu. Di saat yang sama, tim Lu tiba-tiba ditendang keluar dari dalam game. Misi mereka berakhir begitu saja. Chili mengamuk karena gagal menjarah banyak barang berharga, sementara si ibu curiga ada misi rahasia lain. Dengan sisa waktu 30 menit sebelum bisa hidup kembali, kelompok ini akhirnya memutuskan pergi minum kopi bersama untuk menunggu. Sementara di dunia nyata, Fai juga menunggu waktu hidup kembali sambil merasa sangat kecewa karena gagal membantu kakaknya bertarung tadi. Begitu waktu tunggunya habis, Fai langsung masuk kembali ke game. Di tempat lain, pertempuran sengit antara Lu melawan Raja semakin memanas. Lu melesat maju dengan mata menyala penuh hasrat membunuh yang pekat. Meski serangannya sempat ditangkis, Lu dengan cerdik menggunakan taktik lain. Dia melakukan tebasan dari belakang yang sangat cepat. Tapi sayangnya, serangan fatal itu hanya menyisakan goresan kecil di tubuh sang raja. Sang raja langsung bangkit dan membalas dengan sihir penghancur berskala besar. Namun dia sengaja melesetkan serangan itu dari tubuh targetnya. Dia tidak ingin merusak wadah barunya yang berharga ini. Raja mengejek Lu agar menyerah saja karena kekuatannya masih terlalu lemah. Katanya, Lu baru mengalahkan monster kecil, sedangkan dirinya sudah membasmi seluruh pasukan monster darat maupun penguasa laut yang menakutkan. Lu sadar dia kalah kuat. Tapi kalian dan aku tahu dia tidak akan menyerah semudah itu. Kalian harus simak ini menggunakan sihir tak terlihat. Dia menyelinap ke bayangan dari posisi ketinggian untuk menyusun rencana selanjutnya. Lu meminum ramuan pemulih, sadar kalau dia harus bertarung kasar ala gorila demi bisa mengalahkan raja. Tapi sang raja cepat paham taktiknya. Sambil mengaku sebagai harimau, raja langsung merapal sihir pengendali gravitasi. Kekuatan dahsyat itu langsung menarik Lu jatuh ke tanah. Beruntung, Lu masih sempat mendarat dengan aman menggunakan kedua kakinya, tapi dia langsung memanggil klon bayangan lalu menyerang sang raja bertubi-tubi. Sayangnya, semua serangan itu tertahan dengan mudah, bahkan raja menyerang balik dengan sangat mudah. Tapi gerakan itu justru membuka celah bagi Lu untuk menyerang. Sialnya, raja malah menangkap pedang Lu dengan tangan kosong saat arwah para pelayan ikut mengendalikan semua senjata mereka. Sang raja kembali memakai sihir gravitasi, menyeret Lu masuk ke pusaran air yang sangat dalam. Sadar, situasinya makin genting, Lu terpaksa mengeluarkan kartu asnya. Saat raja fokus pada senjata, seberkas cahaya membutakan menyayat pipinya. Disusul sosok Lu yang muncul dari air dalam wujud aqua yang sangat kuat. Lu mengaktifkan anting khusus. Anting, dewa ilusi yang bisa mengubah rasnya demi mendapat keuntungan bertarung. Saat ini, dia berubah menjadi manusia ikan untuk memperkuat kemampuannya di dalam air. Senjata magis raja yang murka melihat perubahan ini, langsung menyerangnya.
tapi Lo dengan cepat menyelam ke air. Secara tiba-tiba, dia muncul dari arah samping raja. Namun pedang sang raja mendeteksinya dan langsung mementalkannya ke udara. Kalian pasti terkejut melihat apa yang terjadi. Di tengah udara, Lu berubah wujud lagi menjadi manusia babi yang punya daya serang luar biasa dahsyat. Tapi wujud ini bikin otaknya jadi agak tumpul. Dia langsung menerjang dengan brutal dan berhasil menyayat lengan kiri raja. Senjata raja langsung membalas hingga melukai lengan Lo. Tapi luka mereka berdua pulih dengan sangat cepat, membuat sang raja kagum dan memuji kehebatan Lo. Raja malah makin bersemangat karena calon wadah barunya ternyata sekuat ini. Di sisi lain, Lo sadar serangan biasa tidak akan mempan sama sekali. Jadi dia memutuskan memakai jurus rahasia, jurus naga jurang tersembunyi karena tidak ada pilihan lain yang tersisa. Mengandalkan kekuatan dahsyat itu, Lu mengalirkan seluruh energinya lalu menerjang sang raja dengan kecepatan tinggi, membuat sang raja lengah. Dipenuhi amarah, Lu melepaskan serangannya ke arah raja yang mencoba menahan serangan itu. Tapi tebakan kita salah, ternyata serangan itu cuma dari klon, sementara Lu yang asli mengintai di belakang raja. Serangan asli yang membawa kekuatan penuh naga jurang tersembunyi pun langsung dilepaskan tepat sasaran. Hantaman itu telak mengenai raja dan melemparnya menabrak dinding istana dengan sangat keras. Raja berhasil menahan dampak benturan menggunakan perisai pelindung, mendarat tegak, dan bersiap mengakhiri pertarungan. Lu yang mulai kelelahan akibat pertarungan sengit ini langsung bersiap menghadapi serangan berikutnya. Raja mengalirkan energi gravitasi raksasa untuk menciptakan bola air besar yang langsung mengurung Lu. Saat Lu berubah kembali jadi manusia ikan agar bisa bergerak bebas, bongkahan batu tajam mendadak menusuk dan menguncinya. Sambil tersenyum lebar layaknya orang gila, Raja memberi Lu pilihan untuk menerima apa yang disebutnya pembaptisan. Tapi Lu langsung terkejut setengah mati saat Raja mengungkap rahasia bahwa Lu hanyalah seorang pemain. Raja menjelaskan bahwa langit telah membongkar rahasia bahwa dunia mereka diciptakan hanya demi menghibur para pemain. Awalnya Raja mengira itu kiasan. Tapi sejak langit meningkatkan kecerdasannya, dia mulai paham kenyataan pahit ini. Eksistensinya diatur oleh sistem permainan, terjebak dalam siklus pengulangan yang tiada akhir tanpa henti. Sadar dirinya cuma pion bagi para pemain, Raja menolak takdir itu. Dia menyebut Lu dan lainnya penjajah dan bersumpah akan mengusir mereka semua. Lu terkejut melihat karakter game bisa berpikir selogis itu dan mulai bertanya-tanya, apa sebenarnya kekuatan langit yang dimaksud oleh sang raja? Kalian bisa bayangkan betapa ngerinya Raja mendekat karena ingin tahu apa yang terjadi pada jiwa Lu setelah tubuhnya direbut. Dalam kondisi terdesak, Lu mencoba bertanya apakah sang raja mengenal sosok bernama Han. Nama itu terdengar familiar bagi raja, tapi dia mengabaikannya karena fokusnya sudah bulat untuk menghabisi Lu. Tiba-tiba, Lu kembali menggunakan kemampuan berubah rasnya menjadi manusia babi demi melarikan diri. Tapi saat raja menyerap energinya, dia murka karena menyadari itu hanyalah klon dan bukan Lu yang asli. Sementara itu, Lu yang asli bersembunyi sambil menunggu waktu jeda dari kemampuan berubah wujudnya selesai. Memakai wujud kadal untuk memanjat dinding, Lu mencoba kabur. Namun raja yang mengincar tubuhnya tidak tinggal diam. Raja memutuskan untuk mematahkan kaki dan tangan Lu dulu, yakin bisa menyembuhkannya nanti dengan senyuman liciknya. Kalian harus lihat ini, si raja langsung ngeluarin sihir air dan bikin dinding es raksasa buat nutup jalan kabur Lu. Tapi si raja nggak berhenti di situ. Tiba-tiba, badai serpihan es yang tajam langsung menghujani mereka dari dinding tersebut. Tubuh Lu yang dasarnya kadal berdarah dingin langsung membeku kaku karena suhu dingin ini, membuat dia tidak bisa bergerak. Sebuah pecahan es raksasa menghantamnya hingga jatuh, lalu pecah jadi duri tajam yang menusuk tubuh Lu di lantai. Di atas bongkahan es itu, si raja langsung mencengkeram leher Lu dan bersiap menyedot paksa seluruh energi kehidupannya. Tepat saat itu, Faye dan Chili mendobrak masuk dengan ledakan api besar, disusul Momi yang langsung menerjang maju memberi tendangan dahsyat. Tendangan itu mementalkan si raja dan menyelamatkan rekan mereka di detik terakhir. Saat si raja mulai berdiri kembali, senjatanya terkejut. Senjata sihirnya syok melihat kelompok Lu masih hidup.
padahal mereka sangat yakin sudah menghabisi seluruh anggota kelompok itu. Namun si raja tetap tenang, menjelaskan kalau ini hal biasa bagi para pemain yang selalu bisa bangkit lagi setelah mati. Dia lalu mengungkap rencana liciknya. Dengan melenyapkan pemain pakai teknik rebut tubuh, dia bisa menguasai wadah mereka sepenuhnya. Nah, perhatikan baik-baik di bagian ini, Lu langsung berteriak memperingatkan temannya soal tanda bercahaya di dada raja yang mematikan. Saat yang lain berlari menolong Lu, si raja memerintahkan senjatanya untuk menyerang. Tongkat sihirnya langsung melesat cepat ke arah mereka. Fai dan Chili langsung membalas dengan tembakan bola api, tapi serangan itu ditahan mudah oleh pelindung gravitasi sang tongkat. Tak bisa menembus pertahanan itu, Fai dan Chili menyatukan kekuatan dan melepaskan serangan tarian tornado api ganda yang dahsyat. Ledakan api itu langsung menghancurkan perisai pelindung sekaligus membakar si pelayan. Panasnya bahkan mencairkan seluruh es di sekitarnya. Sementara di sisi lain, Momi melawan si pedang dengan meluncurkan jurus pamungkas berupa pukulan bertubi-tubi. Serangan brutal itu sukses mendominasi lawannya. Saat pedang mencoba menyerang balik, Momi langsung mementalkannya dengan kekuatan supernya. Namun si raja berhasil menangkap pedang itu di udara. Dengan amarah yang meluap, dia melepaskan tebasan angin mematikan. Serangan badai pedang itu melesat cepat ke arah kelompok Lu, memaksa mereka bersiap menahan hantaman energi yang sangat besar. Tepat di saat kritis, Gilda Daybreak datang membantu. Sang ketua, Shu, langsung menggunakan perisainya untuk menangkis serangan dahsyat itu. Tangkisan itu membalikkan serangan tadi langsung ke arah si raja hingga terluka parah. Lou pun terkejut melihat kedatangan mereka. Fai menjelaskan kalau dialah yang memanggil bantuan. Di saat yang sama, sang ketua Gilda Daybreak langsung memberikan acungan jempol. Dia menawarkan bantuan dengan syarat membagi rata hadiah jarahan sebesar 50-50 tawaran yang langsung mereka terima. Kita semua tahu kesepakatan begini selalu berakhir seru kan? Si petarung brutal, Fung langsung maju menerjang raja tanpa ragu. Sambil menyeringai gila, dia menyerang sementara anggota gilda lain mengambil posisi. Fung mengayunkan pedang tajamnya dengan sangat cepat. Namun raja membalas serangan itu hingga melempar Fung ke udara. Hebatnya, Fung mendarat dengan mulus dan kembali menyerang. Kali ini Lai ikut maju membantunya. Saat si raja bersiap merapal sihir kuat, pemanah gilda langsung menghentikannya dari kejauhan. Bidikan jitu dari atas itu sukses melucuti senjatanya, sementara Dayan langsung mengunci pergerakan si raja memakai akar rambat. Dengan akar tanaman itu, si raja terkunci rapat dan terpaksa menahan serangan bertubi-tubi dari Fung serta Lei. Kombinasi serangan dua arah itu sukses menembus pertahanan si raja. Beberapa tebasan telak mendarat, namun tiba-tiba Lei menyadari bahaya. Dia segera menyuruh Fung mundur untuk menjaga jarak aman. Tapi sayang sekali, peringatan itu rupanya sudah sangat terlambat. Si raja langsung mencengkeram tangan mereka berdua dan melemparkannya ke dinding istana dengan kekuatan yang sangat luar biasa. Pemanah gilda yang mencoba menyerang justru terkena serangan balik saat anak panah gaibnya memantul dan menembus tubuhnya sendiri. Si raja memanfaatkan situasi untuk menghancurkan monster panggilan Dian dan bersiap menghabisinya, tapi Shu datang menghalanginya tepat waktu. Dia mengangkat perisai besarnya demi melindungi Dian. Merasa kesal, si raja langsung meluncurkan rentetan pukulan brutal ke arah perisai. Sambil memukul, si raja mengejeknya. Tak tinggal diam, Shu berubah ke wujud setengah iblis untuk membalas dendam. Jika sebelumnya dia hanya fokus bertahan, kini Shu membalas setiap serangan si raja dengan keganasan yang sama. Sementara itu, kelompok Lu segera berlari untuk membantu memulihkan luka-luka anggota gilda Daybreak. Di tengah kekacauan pertempuran yang sedang berlangsung, Shu meluncurkan tebasan maut untuk membuka celah. Melihat kesempatan ini, Lu langsung melompat tepat ke belakang tubuh si raja. Lu menebas punggung si raja dengan keras. Pengalihan ini memberi waktu bagi seluruh tim untuk bersiap kembali. Mereka pulih dan langsung menyerang bersama tanpa ampun. Kekuatan gabungan ini mulai meruntuhkan sisi ruangan istana tersebut. Ledakan hebat dari pertempuran itu bahkan mengancam akan meruntuhkan seluruh bangunan. Penduduk desa pun terkesiap melihat kobaran api besar. Kobaran api membubung tinggi dari istana, sementara para penjaga berteriak meminta pasukan tambahan untuk meredakan situasi kacau ini. Di dalam istana, kelompok Lu dan gilda Daybreak menunggu dengan cemas sampai kepulan debu tebal di sana mereda.
Dan disinilah kita kelompok Lu dan Gilda Daybreak menunggu dengan tegang, sadar kalau mereka baru saja memicu pertempuran yang luar biasa. Kalian dan aku bakal melihat serangan terkuat mereka sia-sia, karena sang raja keluar dari puing-puing tanpa luka. Dan yang mengejutkan, kedua anak buahnya masih hidup. Tanpa ragu, sang raja langsung mengorbankan mereka, menyerap kekuatan mereka demi menambah kekuatannya sendiri. Pasukan gabungan pun langsung maju menerjang sang raja. Mereka bertekad untuk menghabisinya sekarang juga. Sang raja pun akhirnya membatalkan niatnya memakai tubuh Lu sebagai wadah. Dia mengalirkan seluruh energi ke tangannya, lalu menghantam tanah, melepaskan sebuah gelombang kejut yang sangat dahsyat. Kekuatan mengerikan ini mengguncang seluruh kerajaan, menghancurkan istana menjadi puing dalam sekejap. Bahkan warga yang jauh juga bisa merasakan guncangan tanah di bawah kaki mereka. Begitu debu mereda, seluruh anggota Serikat Daybreak dan kelompok Lu tewas mengenaskan, menyisakan Lu yang terluka parah. Melihat Lu masih hidup, sang raja kembali memutuskan untuk menjadikannya sebagai wadah baru dan melupakan rencana sebelumnya. Saat Lu bersiap menghadapi ajalnya, tiba-tiba kitab pencapaian acak aktif secara mengejutkan. Kitab itu memberi Lu misi nekat, mengalahkan raja sendirian, bukan cuma menang biasa, tapi harus benar-benar mempermalukannya dengan kekuatan luar biasa. Saat raja bersiap menyerap sisa hidup Lu, dia malah berhenti karena penasaran dengan trik terakhir Lu. Perhatikan baik-baik, Lu mendadak berubah ke mode Asura dengan tubuh memancarkan kekuatan murni. Terpukau oleh semangat bertarung Lu yang pantang menyerah, sang raja pun mengakui tekadnya, dan setelah itu, mereka langsung memulai pertempuran sengit yang saling bertukar serangan tanpa ampun. Saat bertarung, raja sadar kalau kecepatan dan kekuatan Lu meningkat drastis, membuatnya lengah. Saat raja sedang mencerna hal itu, Lu memanfaatkan momen dengan mencengkeram wajah sang raja lalu menyeretnya di tanah dengan sangat brutal. Raja membalas, melayangkan pukulan kuat yang mementalkan Lu, lalu menyusulnya dengan tebasan tinju raksasa. Meskipun bertarung dengan sengit, raja mulai merasa cemas saat semangat bertarung Lu semakin menggila, didukung oleh sosok naga Asura raksasa yang mengerikan di belakangnya. Di tengah pertempuran sengit, Lu tiba-tiba melompat ke arah raja, menyerang wajahnya dengan tanduk yang tajam. Raja mendorongnya mundur, tapi Lu menyerang lagi, memberikan rentetan pukulan sambil menerima serangan balasan. Pertarungan sengit terus berlanjut membuat mereka saling terpental ke reruntuhan di sekitarnya tanpa ada yang mau mengalah. Meski tulang Lu patah karena tertekan, dia malah menjadi semakin ganas, membuat raja sangat gelisah. Setelah sempat berhenti sejenak untuk bernapas, mereka melanjutkan bentrokan brutal ini. Sementara itu, sang pembawa acara dan beberapa penjaga melihat istana dari jauh dengan bingung atas kekacauan yang sedang terjadi. Tiba-tiba, mereka melihat Faye dan yang lainnya keluar dari puing-puing untuk menolong mereka. Kembali ke pertarungan, sang raja mulai kewalahan dan sadar tidak punya pilihan selain menghabisi Lu secara total. Disinilah bagian gilanya. Raja melompat ke udara melepaskan ledakan dahsyat, tapi Lu secara mengejutkan bisa menahan serangan itu hanya dengan ayunan tangan kosong. Sebagai balasan, Lu melepaskan serangan Asura, rentetan pukulan tanpa ampun yang membelah tubuh raja menjadi dua bagian. Gila, terbelah dong. Saat tubuh raja mulai menyusut ke wujud lemahnya, dia ambruk sambil memohon kepada Lu dan neraka penyucian misterius untuk menyelamatkannya. Lu sangat terkejut mendengar perkataan itu dan mendadak melihat sebuah retakan digital raksasa terbuka tepat di depannya. Di bawah, para pembawa acara mengira kalau Faye dan yang lainnya terluka akibat naga jahat yang menghancurkan istana mereka. Namun mereka langsung melongo kaget saat retakan digital raksasa mulai terbentuk di langit, terlihat seperti tanda datangnya kiamat. Kembali ke istana, rasa lega terpancar di wajah raja saat menatap retakan itu. Dia menyebutnya sebagai neraka penyucian yang telah menjawab doanya. Tapi Lu sudah tidak punya kesabaran lagi mendengar celotehannya. Dengan satu tebasan mutlak,
Dia langsung memenggal kepala raja. Di saat-saat terakhirnya, raja menatap ke arah retakan sambil bertanya-tanya apakah dia bisa bertemu sang dewi lagi. Menyadari ini adalah tempat di mana saudaranya, Han, berada. Lu langsung melompat ke arah celah tersebut. Namun saat hampir masuk, permainan tiba-tiba membeku. Pintu masuk neraka penyucian tepat di hadapannya, tapi dia tidak bisa bergerak sama sekali. Sebuah suara terdengar dari belakang, bersumber dari bola melayang, menanyakan apakah dia benar-benar ingin masuk demi mencari saudaranya. Bola itu lalu mengungkap dengan dingin bahwa Han sudah mati. Ekspresi Lu pun menggelap, tapi sebelum keputusasaan melanda, bola itu dengan santai mengaku kalau itu cuma bercanda. Tiba-tiba, ribuan bola lain muncul dan saling mengobrol, berdebat apakah mereka harus mengizinkan Lu masuk. Untuk menyelesaikannya, mereka memutuskan bermain batu gunting kertas. Saat bola penentu kalah, keputusannya sudah mutlak. Mereka semua menolaknya masuk. Tiba-tiba, sesosok bersayap raksasa muncul, berkata Lo akan mati, lalu menembakkan ledakan dahsyat. Kalian pasti penasaran kan dengan kelanjutannya? Kawan, bersiaplah. Serangan itu menembus dada Lu, memicu sistem keluar paksa pada setelan VR miliknya secara instan. Sayangnya, proses pengeluaran itu gagal, dan sistem justru memulai muat ulang paksa yang malah mengalami kegagalan fungsi parah. Sosok misterius itu menahan Lu agar tetap hidup sebentar, membiarkannya menyaksikan upacara pembukaan yang gagal dihentikan oleh saudaranya. Retakan digital raksasa mulai terbentuk di langit, tampak seperti sebuah celah mengerikan yang siap mencabik-cabik dunia ini. Di seluruh penjuru dunia, para pemain menonton dengan ngeri saat retakan digital yang sama mulai muncul di mana-mana. Kerusakan itu menyebar layaknya realitas yang pecah, lalu bergabung menjadi satu robekan kolosal yang luar biasa mengerikan. Menghubungkan dua dunia dalam demonstrasi kekuatan yang menakjubkan sekaligus menakutkan saat proses penggabungan mencapai puncaknya. Zhuang dan para pemimpin bos lainnya dipanggil, mengirimkan monster tanpa batas ke seluruh penjuru bumi. Sosok bersayap itu menyatakan bahwa ini adalah awal dari fase baru permainan Huang Yue versi 2.0. Neraka jahanam telah dimulai, sementara tubuh Lu perlahan menghilang saat pasukan iblis mulai merayap maju meneror dunia. Para pemain mencoba menahan mereka namun kalah telak saat musuh melepaskan sihir duri mematikan yang sangat menghancurkan. Saat mencoba kabur, jalan mereka dihadang oleh Blood Claw yang tanpa ampun langsung membantai mereka semua. Coba perhatikan baik-baik. Pembantaian ini membuat sisa pemain dan tim bantuan terpaksa bersatu demi melancarkan serangan balik. Namun hanya dengan satu hantaman dahsyat, Zhuang menghempaskan mereka semua layaknya tumpukan daun kering yang terbang tertiup angin. Merasa puas dengan kekuatannya, Zhuang memerintahkan pasukannya untuk mengumpulkan jiwa para korban dan segera kembali ke Blood Moon. Pengumuman hadiah tersebut seketika membakar hasrat bertarung para monster, membuat mereka menyerang dengan jauh lebih brutal. Sementara itu di dunia nyata, seorang gamer muda sedang terbaring di kasurnya, asyik bermain game realitas virtual. Sang ibu masuk ke kamar dengan kesal melihat anaknya terus bermain, lalu mengomelinya karena mengabaikan segalanya. Karena diabaikan, dia pun marah besar dan melepas paksa helm VR sang anak, namun langsung terperanjat ketakutan. Bocah itu terbujur kaku seolah jiwanya telah direnggut paksa dan kejadian serupa mulai meneror dunia secara massal. Jutaan pemain menjadi korban jebakan mematikan ini, memicu kepanikan luar biasa ketika berita krisis ini tersebar luas. Diketahui bahwa hampir 1 miliar pemain terjebak di dalam game dan disandera oleh Destiny Corporation. Gelombang protes besar-besaran langsung pecah di luar markas perusahaan menuntut pertanggungjawaban atas kekacauan tersebut. Pasukan keamanan menahan massa yang marah, sementara CEO Destiny Corporation meminta semua orang untuk tetap bersikap tenang. Di dalam ruang rapat perusahaan, kekacauan hebat terjadi di antara jajaran petinggi yang panik setengah mati. Kita semua tahu kekhawatiran mereka, perdebatan sengit pun pecah sebelum akhirnya ditenangkan secara paksa oleh sang CEO. Dia menuntut penjelasan atas krisis ini, hingga seorang teknisi mengungkap bahwa jalur transmisi utama telah diblokir. Hal itu membuat kesadaran para pemain terperangkap di dalam game sejak malam sebelumnya tanpa bisa keluar. Dia memperingatkan bahwa melepas helm secara paksa dapat mengakibatkan kerusakan otak yang sangat fatal bagi mereka.
Saat perdebatan kembali memanas, sang CEO langsung memotongnya dan memerintahkan tindakan darurat secepat mungkin. Dia meminta pertemuan darurat dengan presiden serta merekrut para insinyur terbaik dunia demi menyelesaikan krisis ini. Setelah ruangan kosong, sang CEO menatap layar pribadinya yang menampilkan siaran langsung dari laboratorium rahasia. Di sana terlihat Luna yang tak sadarkan diri sedang menjalani uji coba misterius yang mencurigakan. Ini adalah hari kedua krisis penolakan keluar game dan berita miring tentang korporasi tersebut menyebar luas. Pemerintah mengimbau warga untuk memeriksa kondisi keluarga mereka. Sementara pemadaman listrik mulai melanda kota. Kegelapan menyelimuti segalanya di tengah hujan lebat yang terus mengguyur hingga memenuhi bendungan utama kota. Namun, para petugas bendungan juga terjebak di dalam game, membuat pintu air tidak bisa dibuka. Di dunia game, salah satu petugas terpojok di bebatuan dan hampir dicabik-cabik oleh monster ganas. Tepat sebelum serangan maut mendarat, Fai muncul entah dari mana dan langsung menghabisi monster tersebut. Setelah menyelamatkan nyawa petugas itu, Fai langsung bertanya tentang keberadaan Lu yang masih misterius. Sayangnya, petugas itu tidak tahu apa-apa, membuat Fai segera bergegas pergi untuk mencari saudaranya. Di sisi lain, Lu tampak hanyut tak berdaya dalam tumpukan kode game yang rusak parah. Kesadarannya mulai memudar saat dia hampir mati, namun hadiah pencapaian acak tiba-tiba aktif di saat kritis. Dia mendapatkan koin keberuntungan kebangkitan yang langsung memicu kebangkitannya dalam wujud setengah tengkorak. Dan percayalah kawan, penyihir kegelapan yang dulu membangkitkannya kini telah menanti tepat di hadapannya. Ayo kita lihat aksi Lu saat dia dipaksa berlutut tapi malah bangkit melepaskan gelombang energi yang sangat dahsyat sampai penyihir itu ketakutan setengah mati dan langsung meminta maaf. Sementara itu, di dalam ruang hampa digital, sosok bersayap yang memantau kode game tiba-tiba mendeteksi kembalinya Lu dan merasa sangat terkejut padahal dia sendiri yang menghabisi Lu sehingga dia bingung bagaimana pria itu bisa hidup lagi. Demi mencari jawaban, dia memeriksa bola-bola melayang yang menunjukkan bahwa asal kode Lu terlacak ke kota Blood Moon. Mengetahui hal ini, sosok misterius itu menyerahkan urusan ini kepada penguasa kota. Di alam rahasia Raja Blood Moon, sebuah perintah langsung dikeluarkan. Lenyapkan penyusup yang baru saja muncul di kota Blood. Sebagai tanggapan, sang raja mengirim budak darah terkuatnya untuk mengatasi ancaman tersebut. Kembali ke kuburan, kecemasan Lu memuncak saat menyadari dunia monster dan pemain kini telah menyatu sepenuhnya. Kematian bukan lagi hal sementara. Jika ada pemain tewas, jiwa mereka akan lenyap selamanya. Otak, di balik semua kekacauan ini adalah sosok bersayap tadi. Walau Lu belum menyadari identitas aslinya. Tapi satu hal yang pasti, saudaranya terjebak di wilayah kekuasaannya. Saat Lu memikirkan langkah selanjutnya, dia melihat sosok misterius di atas tebing. Sebelum sempat bereaksi, budak darah itu tiba-tiba berteleportasi ke belakangnya, siap menyerang. Lu pun langsung menyadari, nah perhatikan baik-baik, musuh ini bergerak sangat cepat dan langsung memanggil pedangnya untuk melancarkan serangan. Dia menerjang maju dengan tebasan mematikan yang nyaris mengenai Lu. Demi membalasnya, Lu merapalkan sihir pengganda diri, menggabungkannya dengan tebasan beruntun untuk menyerang dari kedua sisi. Sayangnya, sang budak darah dengan sangat mudah menangkisnya, lalu meluncurkan injakan kuda yang memicu gelombang kejut dahsyat hingga mementalkan Lu beserta klonnya. Ketika debu mereda, si budak turun dari kudanya, memperkenalkan dirinya sebagai Blood Slave, dan menyatakan bahwa dia datang untuk menghabisi Lu. Lu langsung sadar kalau lawan ini jauh lebih kuat dibanding raja yang dia lawan sebelumnya. Kondisi tubuhnya yang masih sangat lemah membuat pilihan kabur menjadi satu-satunya jalan. Tapi saat dia hendak melarikan diri, si budak darah bergerak secepat kilat, melepaskan tebasan mengerikan yang langsung memotong lengan Lu. Menahan rasa sakit yang luar biasa, Lu mengaktifkan sihir kecepatan dewa dan kabur. Aksi kejar-kejaran pun dimulai. Saat berlari, kakinya mulai mati, rasa akibat kecepatan gerak yang terlalu gila. Menyadari dirinya tidak akan bisa terus berlari selamanya. Jadi dia memanfaatkan medan sekitar.
dia melompat ke aliran sungai yang deras dan langsung berubah ke wujud manusia ikan demi berenang ke dasar. Tapi si budak darah bereaksi cepat, melepaskan jurus ledakan perang darah. Serangan itu menguapkan semua air seketika, membuat hujan turun dengan derasnya. Ketika kalian pasti mikir lu bakal selamat kan, tapi si budak justru menemukan tubuhnya yang terluka di atas batu. Lu yang hampir pingsan merasa sangat kecewa pada dirinya sendiri. Dia bertanya-tanya, apakah takdirnya memang berakhir menyedihkan seperti ini? Tepat ketika pandangannya mulai kabur, seberkas cahaya menyilaukan turun dari langit, langsung menembus jantung budak darah itu. Seketika, tubuh si budak mulai hancur menjadi debu. Bersamaan dengan munculnya retakan digital di udara, Lady Wu muncul dari sana untuk menolong Lu. Saat budak darah itu lenyap, sang dewa bulan berteleportasi datang bersama kedua anak buahnya, berteriak kencang menuntut penjelasan atas campur tangan Lady Wu. Namun, Lady Wu malah berpura-pura tidak tahu apa-apa. Sementara Lu merasakan tekanan aura Dewa Bulan yang luar biasa berat hingga menyesakkan dada. Ketika Dewa Bulan mengulang pertanyaannya, amarahnya kian meluap, menciptakan tekanan udara dan aura yang begitu mencekam, hingga membuat semua makhluk di sekitar ketakutan dan melarikan diri. Dewa Bulan kemudian menegaskan batasan kekuasaan mereka, menyombongkan otoritasnya, dan menuntut agar Lady Wu patuh. Namun, Lady Wu membalas bahwa sebagai sosok yang mengatur alokasi anggaran, dia terpaksa memotong dana bulan darah akibat krisis keuangan dan kenaikan pajak. Tidak peduli, Dewa Bulan terus memamerkan kekuatannya yang tak tertandingi, tapi Lady Wu tetap tenang dan memangkas anggaran mereka, bahkan merincikan seluruh keputusannya tanpa ragu. Lady Wu kemudian mengangkat tubuh Lu ke udara, berniat membawanya pergi. Dewa Bulan menghalangi, menegaskan bahwa Tuan Ua telah memerintahkan kematian Lu. Mendengar hal itu, Lady Wu menyetujuinya, namun alih-alih menyerahkan Lu ke Dewa Bulan, dia mengambil tindakan sendiri. Dengan satu serangan ledakan cepat, dia menebas kepala Lu untuk dijadikan pajangan, lalu melangkah masuk ke dalam portalnya dengan santai. Kalian harus lihat, ini anak buah Moon Lord. Heran melihat kepatuhan Lady Wu pada Master Yue. Ucapan mereka justru memicu kemarahan Moon Lord. Murka karena Lady Wu lebih menuruti Master Yue dibanding dirinya, dia mencengkeram dan meremukkan anak buahnya sendiri di tangannya, meremas mereka layaknya kertas kusut. Sambil menahan amarah yang meluap, dia bersumpah suatu hari nanti akan membuat Lady Wu menjadi budak patuh yang harus tunduk pada kehendaknya. Sementara itu, kalian tahu tidak, di penjara darah rahasia kota bulan darah, Lu, kalian harus lihat ini, kita mulai saat Lu meregenerasi tubuh tengkoraknya dari kolam darah. Ditemani Nyonya Wu yang terus mengajaknya mengobrol santai sambil tertawa membahas masa lalu Lu. Sikap ramah yang mendadak ini tentu saja membuat Lu merasa sangat bingung. Nyonya Wu melangkah masuk ke dalam kolam darah, lalu menatap Lo langsung dan menegaskan bahwa membantu Lo tidak memberinya keuntungan atau kerugian apapun, jadi mengapa dia harus repot? Lo dengan jujur mengakui meski kebenaran mulai terungkap, dia justru merasa makin jauh dari kakaknya dan merasa tidak berdaya menghadapi semua rintangan ini. Karena putus asa, Lo menyatakan siap memberikan apapun miliknya demi mendapatkan bantuannya. Sementara mereka berbicara, tubuh Lu sendiri masih terus beregenerasi. Mendengar tawaran itu, Nyonya Wu malah menyuruh Lu menjilat kakinya terlebih dahulu. Impian semua wibu di luar sana? Bukan, dia bahkan memintanya bertingkah konyol dan menggeliat di hadapannya. Sebagai cowok pemalu, Lu sempat ragu, namun akhirnya tetap melakukannya, membuat mereka berdua salah tingkah. Sambil memalingkan wajah, Nyonya Wu memuji tekadnya, namun menyatakan, nah perhatikan baik-baik bagian ini. Nyonya Wu mulai membeberkan sistem peringkat kekuatan dunia mereka yang sangat mengerikan. 9 peringkat terbawah diisi serangga kecil, lalu naik ke tingkat 5 yang dihuni para iblis. Contohnya budak darah yang menyerang Lo kemarin. Saat Lo merasa kecewa karena gagal mengalahkan budak itu, Nyonya Wu menenangkan bahwa monster itu memang kuat.
Hanya 1 banding 10.000 yang bisa mencapainya. Dia melanjutkan, menjelaskan bahwa peringkat 4 diisi oleh monster raksasa yang sangat buas. Sedangkan peringkat 3 ditempati oleh para anggota Aula, Master, termasuk dirinya dan Juang. Peringkat kedua dihuni para penguasa kota seperti Raja Bulan dan menurut dirinya, peringkat puncak pertama mutlak milik Tuan Yue. Tidak ada yang tahu wajah aslinya karena dia adalah Dewi, seluruh dunia monster yang mengendalikan segalanya. Saat menjelaskan hal ini, Nyonya Wu menyadari ada ambisi besar di mata Lu dan menyarankannya untuk menyerah saja. Namun, Lu tahu dia tidak punya pilihan lain. Dia harus membawa pulang kakaknya kembali. Dia mulai kehilangan arah, frustrasi mencari jalan keluar, hingga meragukan dirinya sendiri dan menganggap dirinya benar-benar tidak berguna. Tiba-tiba, Nyonya Wu menarik Lu ke pangkuannya untuk menenangkannya, meyakinkan bahwa dia tidak perlu terus menyalahkan dirinya sendiri. Dia mengingatkan bahwa selama ini tujuan Lu selalu demi orang lain, bukan dirinya sendiri. Dia lalu bertanya, apakah dia pernah merasakan sedikit saja kebahagiaan saat bertarung atau kepuasan ketika meraih kemenangan? Mendengar kata bahagia itu langsung membuat Lu tertegun. Pada awalnya, pertarungan baginya hanyalah jalan untuk mencari kakaknya. Namun, seiring kekuatannya yang terus meningkat, pertempuran mulai terasa hambar. Namun, seiring berjalannya waktu, dia justru mulai mendambakan kemarahan liar di medan laga. Kalian juga sadar kan? Tapi tidak ada satupun pertarungan yang memberi kegembiraan nyata sampai dia membentuk tim melawan Asosiasi Fajar. Untuk pertama kalinya, Lu merasakan kesenangan murni, bukan sekadar ambisi menang, melainkan gairah bertarung yang sesungguhnya. Dia ingin menebas habis musuh-musuhnya dengan segenap kekuatannya. Saat emosinya meluap tak terkendali, fisik Lu perlahan mulai mengalami perubahan, bertransformasi menjadi seekor harimau putih. Nyonya Wu terpana menyadari dia baru saja membangkitkan monster legendaris di dalam dirinya. Sesaat kemudian, Nyonya Wu menyuruh Lou segera bangkit, membuat pemuda itu malu. Dia langsung mencoba bersikap tenang dan menanyakan langkah selanjutnya, namun di luar dugaan, bahkan Nyonya Wu sendiri tidak memiliki jawaban pasti. Dia mencoba memikirkan sesuatu. Namun, dalam keraguannya, dia tidak sengaja menunjukkan bahwa dirinya pun benar-benar bingung. Walau demikian, dia tiba-tiba teringat satu hal. Kakaknya, Han, pernah bercerita bahwa Master Aula Selatan memiliki sebuah teknik rahasia yang bisa memperkuat kondisi fisik seseorang. Mendengar rumor tersebut, Lu langsung sangat yakin bahwa pilihan kakaknya pasti tidak salah. Nyonya Wu sepakat bahwa rencana itu layak dicoba dan menyarankannya pergi. Namun sebelum berangkat, dia memperingatkan tentang bahaya besar. Hubungannya dengan anggota aula lain sangat buruk. Jadi jika mereka tahu Lu adalah muridnya, dia akan berada dalam ancaman maut. Dia menyarankan Lu untuk mengandalkan dirinya sendiri. Menyamar sebagai tengkorak, Lu berjalan menyusuri kota bulan darah yang penuh dengan berbagai monster mengerikan. Pikirannya masih terus mencerna semua peristiwa gila yang dialaminya. Dia sadar jika ingin tumbuh lebih kuat, kota ini harus menjadi batu loncatan untuk membangun kekuatannya. Membantai siapa saja yang berani menghalangi jalannya, termasuk Yue, demi bisa menemukan kembali sang kakak. Tujuan pertamanya adalah Menara Hoti Selatan, tempat yang kerap dikunjungi oleh sang Master Aula Selatan untuk menikmati makanan lezat. Saat Lou mendekati pintu masuk, para penjaga langsung menghadang jalannya dan menanyakan tujuannya bertamu. Tanpa ragu sama sekali, dia mengumumkan bahwa dia ingin makan. Para penjaga langsung tertawa terbahak-bahak, mengejek kelancangannya yang tidak tahu diri itu. Sambil menyeringai lebar, salah satu penjaga berteriak lantang lalu memukul Lu hingga terpental jauh dalam sekali serang saja, menyatakan dia tidak memenuhi syarat. Mengingat pesan Nyonya Wu untuk mengandalkan dirinya sendiri, Lu bangkit berdiri dan berjalan kembali menemui para penjaga. Dan percaya deh, kalian bakal terhibur karena dia langsung berbohong mengaku sebagai koki kiriman untuk melayani Master Aula. Dihadang para penjaga. Tepat saat mereka bersiap memukulinya lagi, dia langsung berbohong dengan mengaku sebagai koki yang diutus memasak untuk ketua aula. Kalian wajib simak ini, si penjaga langsung ciut.
minta maaf, lalu membiarkannya masuk. Di dalam, asisten berwujud monster menyambut Lu dan menuntunnya menyusuri aula. Sambil berjalan, dia mendengar sayup-sayup pujian tentang kelezatan makanan di sana. Asisten membawanya ke lantai bawah tanah tempat-tempat koki, sedang sibuk luar biasa menyiapkan hidangan mereka. Lu diminta menunggu gilirannya. Para koki mengerahkan darah, keringat, dan keahlian kemasakan mereka masing-masing bertekad untuk memukau juri. Begitu detik-detik terakhir habis, pembawa acara mengumumkan waktu selesai dan staf bergegas mengumpulkan semua hidangan. Suasana mendadak tegang luar biasa saat para koki menyaksikan karya mereka dibawa pergi menemui sang master aula untuk dinilai. Tak lama kemudian, pembawa acara kembali membawa keputusan master aula dan mulai mengkritik habis-habisan kesalahan mereka tanpa ampun. Saat mereka memohon kesempatan kedua, mereka langsung dibantai di tempat tanpa ragu. Lu menonton dengan santai saat si asisten menepuk pundaknya, memberitahu bahwa sekarang giliran dia yang maju. Sang asisten menuntun Lu ke ruang ganti untuk berganti pakaian terlebih dahulu. Dia masih kesal pada Nyonya Wu karena sekali lagi menjebaknya dalam kompetisi masak maut yang dikira lomba biasa. Dengan sedikit ragu, Lu memasuki ruang ganti. Dan coba perhatikan pria raksasa di depannya. Inilah musuh tangguh yang harus dia hadapi. Raksasa itu tampak sangat kesal, mengejek Lu sebagai pemula dan merasa sangat dihina karena harus bertanding melawan dirinya. Sambil cemberut, dia membanting pintu di depan wajah Lu. Tapi ada koki lain yang bereaksi sangat berbeda. Dia malah memuji aura Lu, meski kemudian memperingatkan bahwa hanya satu dari mereka yang akan bertahan hidup. Ucapan menyeramkan itu menyadarkan Lu pada kenyataan pahit. Jika kalah, ada 75% kemungkinan dia akan mati. Bukan sekadar tersingkir. Begitu Lu selesai berganti pakaian, kompetisi dimulai. Semua koki berdiri di meja dapur masing-masing. Pembawa acara maju ke depan memperkenalkan dirinya, lalu mulai menjelaskan aturan mainnya. Para peserta wajib memasak bahan yang disediakan dan hanya diberi waktu 1 jam. Saat Lu menatap kosong ke wajan di depannya, sebuah kenangan lama muncul kembali. Dulu, dia sering memasak untuk adiknya yang selalu menyukai makanannya. Rasa rindu itu hanya bertahan sesaat sebelum dia tersentak kembali ke dunia nyata saat pembawa acara meneriakkan instruksi berikutnya. Semua orang diminta membuka tudung saji untuk melihat bahan masak mereka. Dan diberi waktu 2 menit untuk memikirkannya. Kalian juga bakal merinding melihat ini begitu Lu membuka penutupnya, dia langsung membeku ketakutan. Di depannya bukanlah bahan segar, melainkan mayat koki dari babak sebelumnya. Pembawa acara memperingatkan agar tidak menyia-nyiakan bahan akibat kemampuan masak yang buruk, karena sang master tidak akan menoleransi kelalaian konyol seperti itu. Setelah sedikit basa-basi, dia resmi memulai kompetisi mengerikan ini. Koki berambut lebat mendapatkan sebuah kepala babi hutan raksasa sebagai bahan utama, sedangkan koki botak pemarah diberi daging goblin. Sementara Lo terdiam tak bergerak, menatap tumpukan daging busuk di hadapannya dengan pikiran yang dipenuhi keraguan. Mengolah bahan menjijikkan seperti itu menjadi hidangan lezat rasanya mustahil. Tapi setelah berpikir cepat, sebuah ide muncul. Dia bisa menyamarkan bau busuk itu menggunakan rasa gurih yang pekat serta bumbu pedas menyengat khas kuliner Sichuan. Berbekal rencana baru ini, dia memilih bagian daging khas dalam dan mulai melakukan persiapan awal. Proses marinasi terbukti menjadi kunci paling krusial. Lu tahu betul bahwa daging yang sudah hampir busuk membutuhkan waktu lebih lama agar bumbu meresap sempurna dan layak dimakan. Saat dia mulai bekerja secara metodis, koki berambut lebat memperhatikannya, tampak kagum dengan keberanian Lu mengolah bahan sesulit itu. Tapi dia maupun si koki botak tetap fokus pada tugas masing-masing, memotong dan memukul daging mereka agar empuk. Dengan sisa waktu 20 menit lagi, seisi ruangan mulai dipenuhi aroma harum dan desis panggangan daging. Lu tetap fokus sepenuhnya pada pekerjaannya, menggoreng daging marinasi dengan hati-hati demi hasil akhir yang terbaik.
Namun di sudut lain, Koki berkepala dua masih menatap ngeri pada bahan masakannya sendiri, yaitu dua potong kepala manusia segar. Tangannya gemetar hebat, karena tekanan mental perlombaan ini terlalu berat baginya. Tak sanggup menahan rasa panik yang kian memuncak. Dia nekat mengambil pisaunya sendiri lalu menggorok lehernya. Darah menyembur deras sekali, menciprati seluruh meja kerjanya, bahkan mengotori daging marinasi milik Low. Setelah koki itu mengakhiri hidupnya, semburan darah merahnya merusak bahan masakan peserta lain yang ada di sekitarnya. Lu langsung melapor kepada juri bahwa bahan makanannya telah tercemar, namun sang asisten mengabaikannya karena titah Master Aula yang menyuruhnya untuk tetap melanjutkan kompetisi. Meskipun Lu memprotes keras, pembawa acara menegaskan masih ada 15 menit tersisa. Percayalah, nasib Lu benar-benar di ujung tanduk saat dia menatap pasrah dagingnya yang bersimbah darah. Kalian harus tahu, situasi karakter utama kita benar-benar kacau karena bau dagingnya mendadak berubah busuk sekali. Tanpa waktu tersisa untuk membumbui ulang, harapannya tampak sirna. Sementara itu, Koki berambut lebat bergerak dengan sangat anggun. Mengubah daging babinya menjadi pangsit lewat gerakan memasak yang menawan layaknya sebuah tarian estetis. Koki botak juga bekerja keras membuat bakso daging troll yang anehnya terlihat sangat menggugah selera. Lu melihat musuhnya hampir selesai sementara masakannya sendiri belum siap, padahal waktu tersisa tinggal 8 menit lagi. Kondisinya benar-benar terlihat tanpa harapan. Namun, meski sempat putus asa, dia menolak keras untuk menyerah begitu saja. Karena terdesak, dia langsung menggoreng daging yang terkontaminasi itu demi menyelamatkan hidangannya. Detik-detik terakhir pun mulai berjalan. Pembawa acara langsung menekan bel tanda waktu habis, lalu meminta semua koki untuk segera menyajikan hidangan mereka. Koki berambut lebat memamerkan pangsit babinya yang cantik, sedangkan koki botak menyajikan bakso daging troll andalannya. Semua makanan termasuk buatan Lu ditaruh di depan pembawa acara untuk dinilai. Setelah berunding sejenak, pembawa acara mengumumkan ada satu hidangan unik yang berhasil menarik perhatian sang Master Aula. Dia bahkan turun tangan langsung memberikan penilaian. Tiba-tiba struktur bulat raksasa di belakang pembawa acara bergeser. Di balik itu, muncul monster raksasa dengan Master Aula Selatan, Jaisui, duduk di perut besarnya. Jaisui langsung mencicipi makanan koki berambut lebat, memuji rasanya, lalu meloloskannya ke babak berikutnya. Berikutnya giliran bakso daging troll milik koki botak yang juga lolos ke babak kualifikasi. Namun, saat mencoba kuah baksonya, raut wajahnya mendadak suram karena rasa sup yang mengerikan. Gila, sang Master Aula tiba-tiba mencincang koki botak itu dengan tebasan cepat yang bahkan tidak terlihat mata. Gerakannya sangat cepat. Sekarang giliran Lu. Saat Jaisui menatap hidangannya, dia langsung terkejut setengah mati. Melihat kekacauan di piring itu, dia ragu apakah ini layak disebut makanan. Tangannya pun mulai memegang golok. Lu langsung menegaskan bahwa itu adalah telur orak-arik tomat asli. Si koki berambut lebat pun tertawa keras. Dia mengejek Lu karena membuat hidangan yang sangat sederhana. Padahal, awalnya dia sempat mengira Lu hebat. Namun sekarang dia menganggap Lu sebagai lelucon. Tapi Lu tetap tenang karena tahu masakan ini sangat unik. Kombinasi ini belum pernah ada di dunia monster, jadi dia optimis. Meski penampilannya buruk, Jai mencoba mencicipinya. Dan di luar dugaan kita semua, baru satu suapan saja. Matanya langsung berbinar karena rasanya yang luar biasa. Kini saatnya mengumumkan pemenang. Lu dan Koki berambut lebat menunggu dengan tegang. Menanti siapa yang akan menang. Tiba-tiba Koki berambut lebat protes dan berteriak kalau Lu melanggar aturan bahan makanan dan harus didiskualifikasi. Belum sempat dia menyelesaikan keluhannya, sebuah tebasan kilat langsung memotong tubuhnya menjadi beberapa bagian kecil. Tebasan itu sangat mudah seolah sedang memotong mentimun. Pelakunya adalah Jai yang sudah kehabisan kesabaran dengannya. Meskipun Koki berambut lebat itu sebenarnya memenangkan kompetisi, kematian tragisnya membuat keputusan menjadi sangat mudah. Jai pun resmi mengumumkan Lu sebagai pemenang tunggal. Mendengar hal itu, Lu segera memperkenalkan dirinya.
Jai kemudian menanyakan hadiah apa yang dia inginkan. Tanpa ragu, Lu langsung berlutut dan mengutarakan permintaannya. Dia ingin mempelajari teknik rahasia penguatan fisik milik Jai. Bagi Jai, mengabulkan hal itu bukanlah masalah. Tetapi pertama-tama, dia harus tahu peringkat Lu. Karena Lu sendiri tidak tahu, Jai menyuruhnya melepas pakaian, melepas bajunya lalu mengikutinya. Jai membawa Lu ke sebuah menara tinggi bernama Menara Peringkat. Menara ini otomatis menentukan peringkat seseorang begitu masuk dengan 6 tingkat lantai berbeda, dari terendah hingga terbuas. Lu langsung melangkah masuk dan di lantai pertama dia dihadang kelinci pembunuh. Namun, sebelum kelinci itu sempat menyerang, Lu langsung memenggal kepalanya dengan sangat mudah. Dia pun lanjut ke lantai berikutnya. Sementara di luar menara, asisten monster bertanya, mengapa dia menipu Lu? Sebab dia sengaja memasukkannya ke menara jebakan padahal Lu sudah menang. Jai tersenyum licik karena curiga. Dia menduga Lu adalah mata-mata kiriman Nyonya Wu karena masih bisa mencium aromanya. Saat si monster bertanya lagi, Jai tiba-tiba melayangkan tinjunya dan menghantam monster itu ke tanah, menegaskan dia hanya mau menjawab satu pertanyaan. Sambil tertawa nakal, dia terus mengawasi kemajuan Lu dan sangat yakin kalau pemuda itu sudah terjebak sepenuhnya. Namun di dalam menara, Lu sudah naik ke lantai 2 dan dengan mudah mengalahkan seekor kelinci raksasa, pemegang palu godam. Di lantai 3, dia membantai kelinci cendekiawan dan percaya deh, pertarungan seru kita baru saja dimulai, kelinci berpalu. Di lantai 3, dia melumpuhkan kelinci sarjana lewat jurus pengganda diri. Kita lihat apa kelanjutannya nanti. Yuk ikuti perjuangan Lu saat naik ke lantai 4, di mana dia dihadang kelinci kuat pemegang tongkat. Lawan satu ini sangat tangguh, memaksa Lu bertarung sengit hingga menyadari kalau tingkat kekuatan roh jahat musuhnya ini hampir setara dengan Fung dalam bertarung. Tapi, saat kelinci itu terus membabi buta menyerangnya, Lu melihat celah. Lewat satu hantaman keras, dia menghempaskan kelinci itu ke dinding hingga kalah telak. Di lantai iblis kelima, Lu harus berhadapan dengan kelinci seni bayangan berwajah sangar yang menantangnya. Dia punya 5 pedang dan cuma akan menebas sekali tiap pedang. Kalau Lu selamat dari semua serangan, dia boleh lewat. Menerima tantangan itu, Lu bersiap saat kelinci tersebut mencabut pedang pertamanya dengan sangat cepat. Seketika, tebasan tunggal membelah udara, menghantam Lu hingga terpental jauh ke belakang. Sambil mencoba berdiri kembali, Lu meminta serangan pedang kedua. Si kelinci langsung melepaskan tembakan laser energi raksasa yang sangat dahsyat. Meski berhasil menahannya, kekuatan dahsyat itu menyeret Lu ke belakang. Baru 2 pedang saja yang keluar, tapi Lu sudah merasa tubuhnya mencapai batas maksimal. Nah, mari kita lihat taktik cerdik apa yang disiapkannya sekarang. Dia menggabungkan klon bayangan dengan jurus jurang dalam untuk melancarkan serangan kejutan dari belakang. Kelinci itu kagum dengan kecerdikan Lu, memuji taktiknya tapi langsung membalas dengan sangat cepat. Sambil mencabut pedang ketiga, dia mengayunkannya hingga menghancurkan klon sekaligus membatalkan sihir jurang dalam. Lu pun terhempas jatuh ke tanah. Sadar kalau pertarungan makin gila, Lu langsung berubah ke wujud Asura. Melihat perubahan ini, kelinci itu sadar kalau Lu bukan penantang biasa. Dia langsung mencabut pedang keempatnya. Lu mencoba menangkis tebasan tersebut, tapi saking kuatnya, hantaman itu langsung menghantam perutnya dengan keras. Dia pun tersungkur lagi ke tanah. Walau begitu, kelinci tersebut malah memuji ketangguhan Lu. Dia menyebut Lu sebagai penantang langka karena berhasil memaksanya mencabut pedang keempat pembunuh ribuan orang. Sementara itu, Lu yang sedang batuk darah menyadari ada hal aneh yang terjadi pada tubuhnya. Fisiknya ternyata jauh lebih kuat berkat kolam darah Wu. Dengan tekad membara dia bersiap. Lu menantang tebasan terakhir. Kelinci itu mencabut pedang kelimanya yang ternyata sama sekali tidak berbilah. Senjata roh ini sangat aneh. Coba tebak apa efeknya? Pedang ini tidak melukai fisik tapi menebas jiwa. Kelinci itu mengayunkan pedang pemotong jiwa tersebut dengan sekuat tenaga sementara Lu mencoba bertahan sebisanya. Begitu serangan masuk, kepala Lu terasa sangat pusing dan sadar kalau ini adalah serangan mental. Seketika, dunianya berubah total dan dia mendadak terseret ke sebuah ruang kosong yang sangat luas.
Di sana, mereka berdua duduk di atas timbangan raksasa dengan dua bilah pedang melayang di atasnya. Si kelinci mulai berceloteh tentang pahit manisnya kehidupan, membuat timbangan perlahan miring menguntungkan dirinya. Lu langsung paham kalau ini adalah pertarungan adu mental, di mana keyakinan kuatlah yang akan menang. Paham dengan ujian ini, Lu mulai menyuarakan pandangan hidupnya sendiri tentang keseimbangan. Dia berargumen kalau pahit dan manis harus berdampingan agar seimbang. Tapi kelinci itu langsung menyangganya. Menurutnya rasa sakit dan bahagia tidak pernah sama. Debat sengit pun terjadi di antara mereka. Keduanya teguh pada prinsip hidup mati masing-masing hingga tiba-tiba pandangan Lo kembali berubah drastis. Pemandangan salju dingin yang dilihatnya pecah berkeping-keping, membawa mereka kembali ke lantai 5. Kelinci itu mengaku kalah karena belum sepenuhnya paham esensi sejati dari kehidupan dan kematian. Tapi bagi Lu, setiap orang punya jalan pikirannya sendiri, bagai helai daun yang tak pernah sama. Sangat terpukau oleh kebijaksanaan Lu. Si kelinci langsung memujinya dan mengizinkannya naik ke lantai berikutnya. Saat Lu berbalik pergi, kelinci itu tersenyum licik dan memperingatkan kalau mereka akan segera bertemu lagi. Setibanya di lantai 6 yang mengerikan, Lu langsung merasa tertekan karena merasa belum cukup kuat. Namun di luar dugaan, ada seekor kelinci tua yang malah santai mengajaknya bermain catur 5 baris. Sangat merasa curiga, Lu langsung mengaktifkan mode Asura dan melompat untuk menebas kelinci tua itu. Sial, ternyata itu cuma ilusi belaka. Sebelum sempat menghindar, pergelangan tangan Lu sudah dicengkeram dengan sangat kuat. Lu yang kesal langsung membabi buta menyerang, tapi senjatanya hanya menembus tubuh bayangan tersebut. Sambil menonton dengan sangat tenang, kelinci itu menyuruhnya menyerang lebih cepat, lalu melempar 1 biji catur. Lemparan kecil itu langsung menewaskan Lu seketika. Gila banget kan? Kita tunggu kelanjutan nasibnya di video berikutnya. Bayangkan saja, kalian pasti kaget melihat dia tiba-tiba kembali ke lantai 1. Apa tesnya sudah selesai? Padahal, si kelinci malah menyeringai dan bilang ini bukan menara peringkat bergengsi, melainkan hanya kandang kelinci biasa. Ternyata, Lu cuma jadi korban prank konyol dari Master Menara. Mendengar kenyataan pahit ini, Lu benar-benar syok berat. Sementara itu, di aula utama Dong Yue, Nyonya Wu sedang duduk santai di kantornya, dikelilingi tumpukan tanda terima. Sambil melihat tumpukan itu, dia sempat memikirkan Lu, tapi langsung menepis pikiran itu karena tidak mau terlalu memanjakannya. Sambil menghela napas, dia akhirnya memilih untuk tidur siang saja. Sementara di luar sana, krisis kota sudah memasuki hari kelima. Mati lampu masih berlanjut. Nah, disinilah situasi mulai terasa mengerikan karena banyak pemain dilarikan ke rumah sakit. Beberapa bahkan terkena serangan jantung. Akibat membeludaknya kasus kritis ini, semua rumah sakit sekarang benar-benar penuh total. Bahkan setelah diberi tindakan pompa jantung, para dokter tetap gagal menyelamatkan nyawa mereka. Korban terus berjatuhan. Staf medis mulai putus asa dan hanya bisa memberi infus nutrisi demi menjaga mereka tetap bertahan hidup. Sisanya, mereka pasrahkan pada takdir. Sementara di praksis, kota netral yang melarang keras pertarungan, kekacauan justru pecah. Zona yang dulunya aman kini berubah menjadi ladang pembantaian yang mengerikan setelah diserbu oleh monster ganas. Mereka berburu para pemain tanpa ampun dan membantai siapa saja. Hanya tersisa sedikit pemain yang masih bersembunyi. Berpegang pada harapan tipis, mereka terjebak tanpa bisa keluar dari game ini ataupun mengubah takdir buruk mereka sendiri. Coba perhatikan, saat pemimpin mereka memberi kata-kata penyemangat, memberi sedikit harapan bahwa mereka semua bisa lolos. Tiba-tiba seekor monster raksasa menghancurkan tempat persembunyian mereka. Kemunculan makhluk mengerikan itu langsung membuat sang pemimpin membeku. Dia langsung mengenali sosok itu. Ternyata itu adalah iblis ular. Sebelum sempat bergerak, iblis itu sudah menerjang ke arahnya. Kepalanya tertebas dalam satu gerakan cepat, lalu langsung dilahap. 2 pemain yang tersisa pun lari ketakutan setengah mati. Demi menyelamatkan dirinya sendiri, salah satu dari mereka tiba-tiba menebas kaki temannya agar bisa dijadikan sebagai umpan. Dia berteriak menolak mati di tempat ini. Tapi sayangnya, pengkhianatan kejam itu berakhir sia-sia karena iblis ular mengejarnya. Iblis itu langsung menyemburkan napas korosif yang membunuh mereka seketika, lalu merenggut paksa jiwa dari tubuh tak bernyawa mereka. Dia melahap jiwa-jiwa itu dengan rakus. Namun, setelah selesai,
Matanya tiba-tiba tertuju pada dua sosok misterius berjubah di kejauhan. Salah satu dari mereka melangkah maju mencari seseorang, menanyakan apakah si iblis ular melihat pria berkulit gelap berbelati ganda. Sang iblis ular mengabaikan pertanyaan itu begitu saja karena dia hanya tertarik untuk memakan mangsa barunya ini. Sikap acuh tak acuh itu memicu kemarahan sosok berjubah. Sebelum iblis itu menyerang, Fai tiba-tiba datang menyergap. Diselimuti api yang berkobar dahsyat, dia menghantam sang iblis. Didorong amarah membara, Fai menghajarnya tanpa ampun hingga terpojok. Dia terus mendesak iblis itu untuk memberitahu keberadaan saudaranya. Chili, sosok berjubah lainnya, langsung berlari mendekat untuk menghentikannya. Namun Fai yang telanjur emosi malah membakar iblis ular itu hingga menjadi abu. Chili pun langsung memegangnya dari belakang. Chili mencoba menenangkannya agar tidak terlalu memaksakan diri. Tapi Fai menolak karena tahu situasi sekarang sudah sangat mendesak. Dan percayalah, dengan banyaknya nyawa yang terancam, mereka tidak punya waktu santai.